Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang panduan bahasa Arab dasar. Panduan singkat untuk belajar bahasa Arab. Sebelum itu, saya ingin coba untuk menanya apakah di sini sebelumnya ada yang sudah belajar bahasa Arab? Belum, Pak. Coba, kaifa halukum? Ada yang tahu artinya? Kaifa halukum? Apa kabar? Apa kabar? Jawabannya apa jawabannya? Kayak apa boleh? Kalau nanti saya tanya kaifa halukum, nanti bisa jawab alhamdulillah khair atau enggak khair alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dasar dan juga panduan singkat bahasa Arab. Jadi di mana bagi mungkin ada yang sebelumnya belum belajar bahasa Arab, maka pada pertemuan kali ini bisa untuk belajar bahasa Arab. Sebelum masuk ke materi inti, Bapak ingin mengetahui nama-nama murid terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Bapak mau memperkenalkan namanya. Nama Bapak adalah Abdullah Hadi Al-Wajizuri. Bapak dari STI Dr. Kaizen Takin. Baik, yang bisa belajar apa Bu? Siapa namanya? Namanya Sanusi. Sanusi. Yang bajumu? Nama saya Mas Kemal. Kemudian yang baju hitam siapa namanya? Nama saya Janta Irawan, Pak. Dan Irawan. Baik. Sebelumnya sini ada yang tidak pernah bahasa Arab? Sudah. Enggak. Kamu? Cakap ya Firman? Belum. Cakap? Belum. Baik. Belum, Pak. Berarti di kesempatan kali ini momen yang bagus untuk kalian di mana kalian bisa meskipun cuma sebentar tapi bisa untuk mempelajari bahasa Arab. Yang pertama adalah dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Yang pertama adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Pengertiannya, fi'il adalah kata yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau proses. Fi'il adalah bagian penting dari kalimat karena menunjukkan apa yang dilakukan, dialami, atau terjadi. Jadi, fi'il itu adalah kata kerja. Contoh dari kata kerja adalah seperti kataba, menulis, rokiba, mengendarai, akala, memakan, ataupun yang lainnya. Kemudian contohnya, beberapa contoh fi'il dalam bahasa Arab. Kataba, yang tadi saya sebutkan, menulis. Kemudian qara'a, membaca. Nama, tidur. Akala, makan. Kemudian sholat, yaitu sholat. Boleh? Dikasih contoh tentang fi'il. Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Kataba, berbohong. Kemudian firman. Nama. Gitu. Nama, tidak. Kemudian terjangkau. Saya belum bisa baca apa. Jadi nanti fi'il itu sebagai kata kerja di mana nanti kita sedang melakukan pekerjaan, maka itu disebut dengan fi'il seperti itu. Contoh lain misalnya kayak saya lagi belajar kalimat itu sedang belajar itu apa? Ada kerja di depan. Ya. Ada kerja. Kemudian seperti lagi berjalan itu kan kerja di depan. Ya. Ada kerja seperti itu. Akan tapi diartikan menjadi bahasa Arab itu ternyata fi'il ada kerja seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua adalah fa'il, pelaku. Fa'il adalah pelaku atau subjek yang melakukan tindakan dalam kalimat. Contohnya adalah dalam kalimat al-walada kataba al-kitab.
fa'il. Al-walada kataba al-kitaba. Oh. Al-kitaba itu al-walad fi'il, al-walada kataba al-kitaba fa'il. Jadi subjeknya yang dikerjakan. Si walad yang mengerjakan, al-kitaba yang dikerjakannya. Coba kamu sekarang gimana? Coba kasih contoh. Al-walada. Al-walada adalah fa'il. Oke. Coba kasih contoh. Nama orang pelaku. Coba ada nggak? Coba pakai. Coba pakai bahasa Indonesia. Coba. Anak. Oh, ganti sama itu. Ya. Coba ganti bahasa Indonesia. Ada nggak? Ini nama orang yang ini. Harun sedang membaca buku. Jadi saya atau subjeknya bisa nggak? Harun. Oke. Fa'il. Ayo. Jadi tadi apa tadi? Tadi sebelum fa'il kita baca tentang apa? Fi'il. Kemudian sekarang fa'il. Fi'il itu apa fi'il? Fi'il. Subjek. Fi'il. Fi'il itu apa fi'il? Yang dilakukan. Yang dilakukan kerja. Kemudian fa'il Subjeknya. subjeknya. Jadi pelaku ya. Itu. Ya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah maf'ul bih ataupun objek. Maf'ul bih adalah objek yang menerima tindakan dari fa'il. Jadi contohnya al-walada kataba al-kitab. Anak laki-laki menulis buku. Al-kitabah adalah maf'ul. Jadi di mana kan tadi kita sudah belajar tentang fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih itu di mana? Jika kita ingin membuat kalimat kita harus ada 3 kata itu fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerjanya, kemudian fa'il adalah pelaku, kemudian maf'ul bih adalah objeknya yang sedang kita lakukan. Ada yang mau kasih contoh? Nanti coba kamu sanksi coba kasih contoh yang pakai bahasa Indonesia dari objek. Anak Sanusi sedang bermain bola. Maf'ul bihnya Maf'ul bihnya bola. bola. Kemudian kalau fa'ilnya pelakunya Ahmad Sanusi. fi'ilnya sedang ngapain? Filmnya sedang bermain. Main bola. Kamu sanksi coba. Firman sedang menulis buku. Maf'ul bihnya Filmnya buku. buku. Fa'ilnya Filmnya menulis. menulis. Kemudian fi'ilnya fa'il. Filmnya menulis. Fa'il pelaku. Fa'il subjeknya. Fa'il yang melakukan itu. Ya, siapa? Firman Nah, kemudian fi'il yang katanya apa? menulis. Menulis seperti itu. Jadi jika kita ingin membuat satu kalimat itu harus ada tiga suku kata itu fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Di mana fi'il ada sebagai subjek, dia sebagai kata kerja, fa'il sebagai subjek ataupun pelaku, kemudian maf'ul bih adalah sebagai objek ataupun yang menjadikan menerima kesalahan dari pelaku. Contohnya saya sedang belajar buku gitu. Jadi fi'ilnya adalah belajar. Kita sedang belajar dan kerja. Kemudian fa'ilnya adalah siapa? Saya. Kemudian maf'ul bihnya objeknya buku. Contoh lain. Muhammad mengendarai motor. Fi'ilnya apa artinya? Pelakunya fa'il. Muhammad. Kemudian maf'ul bihnya motor. Kemudian fi'ilnya mengendarai. Bagus. Kita harus mengulang-ulang bahasa Arab supaya kita bisa mempraktikkannya dalam keseharian. Jadi usahain keluar dari kelas ini udah bisa ngomong bahasa Arab ya. Paham?
Ya, jelas. Tapi kasih dicatat. Saya mau pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Beli buku. Oke. Saya pergi ke pasar. Beli buku. Berarti saya pergi ke pasar beli buku. Berarti saya ini siapa pelakunya? Waktunya saya Saya. Kemudian fiilnya kata kerjanya apa? membeli Membeli sama buku kepada sama pasarnya beli objeknya. ke pasar. Oke. Kemudian objeknya apa? Buku. Buku. Oke. Kemudian Isim fa'il. kita akan belajar tentang perbedaan antara isim fa'il dan juga fa'il. Jadi berbeda ya isim fa'il dan juga fa'il. Isim fa'il ialah kata benda yang berasal dari fi'il. Misalnya kataba menulis dari katibun itu apa? Penulis. Dan kalau fa'il ada subjek yang melakukan tindakan yang dia tidak selalu berasal dari fi'il. Contohnya pada al-walad anak laki-laki. Jadi ada dua ya kalau fa'il. Tapi ada dua. Contohnya kalau fa'il itu berasal langsung dari orang. Berasal langsung dari orang. Contohnya kayak Muhammad, ada Firman, Sanusi, Yanto, itu namanya fa'il, pelaku yang tidak ada sampai pautnya dengan fi'il. Kalau isim fa'il itu berasal dari fi'il dari kerja. Contohnya seperti kataba. Kataba itu apa artinya? Menulis. Jikalau ingin dijadikan fa'il, maka yang depannya itu harus dipanjangin huruf utamanya. Jadi katibun penulis. Contoh lain seperti mengendarai, roti bayar nabu. Jikalau ingin dijadikan fa'il ataupun pelaku, nanti kali depannya tinggal jadi rokibun, yaitu yang mengendarai. Contoh lain seperti ada yang bisa kasih contoh kata fi'il, kata kerja. Ada dari apa-apa? Dari fi'il. Fi'il atau fa'il. Isim fa'il. Fi'il terus jadikan fa'il. Kamu coba sensi bisa nggak? Kita aja jadikan fa'il. Nanti kalau coba bahasa Indonesia apa? Menulis itu kataba. Kalau jadikan fa'il jadi katibun. Rokiba itu mengendarai. Kalau jadikan fa'ilnya yang mengendarai dari rokibun. Kemudian seperti contoh lain membaca, ya orang yang mau membaca. Jikalau jadikan fa'il jadi qari'un, qari itu yang membaca. Kemudian contoh lain seperti mengusap itu masah yang sahu. Jikalau jadikan fa'il jadi nasihun. Kemudian contoh lain seperti ya mukul, ya kalau bayar 1.000. Jikalau jadikan fa'il jadi 2.000. Makanya itu banyak sekali isim fa'il yang bisa dijadikan fa'il. Seperti itu. Jadi beda ya isim fa'il dengan fa'il. Udah paham? Insyaallah. Kamu nyata paham nggak? Kamu nyata? Insyaallah paham. Jadi ada isim fa'il dengan fa'il ya. Sekarang kalau fa'il itu apakah bisa mengambil dari fi'il? Bisa nggak? Fa'il ini. Tidak. Jika isim fa'il bisa nggak mengambil dari fi'il dari kata kerja? Bisa. Kemudian lanjut ke perbedaan antara isim maf'ul dan juga maf'ul bih. Tadi ada isim fa'il. Kemudian kita akan belajar tentang perbedaan antara isim maf'ul dan juga maf'ul. Isim maf'ul adalah kata benda yang berasal dari fi'il, menunjukkan objek yaitu yang menerima tindakan. Misalnya, kata baik menulis kan tadi isim fa'il ya.
makul jadi maktabul yang ditulis seperti itu. Kemudian kalau makul di dia adalah objek yang menerima tindakan dari fa'il. Ia tidak pernah berasal dari fi'il. Contohnya al-kitabah. Al-kitabah buku. Al-kitabah itu tidak bisa diambil dari fi'il ada yang buku seperti itu. Contohnya, contoh lain dari sajadahnya sujud. Fi'ilnya adalah sajadahnya bersujud. Jika menjadi isim fa'il, jadi pelaku seperti apa? Jikalau contohnya adalah sajadahnya sujud, itu fa'il bersujud. Jikalau menjadikan fa'il akan menjadi sajidun yang bersujud, yang bersujud. Jikalau menjadi maf'ul objek menjadi masjidun, seperti itu. Jadi yang kayak tadi kata itu isim fi'ilnya adalah kata kerja. Kata yang kita adalah fi'il kata kerja. Jikalau menjadi fa'il dari katibun tulis, jikalau menjadi maf'ul lebih maktabun yang ditulis atau enggak kantor. Kemudian contoh yang tadi seperti sajadahnya bersujud. Jikalau menjadi fa'il dari sajidun yang bersujud, jikalau ingin menjadi maf'ul lebih masjidun, masjid ataupun tempat orang yang bersujud. Contoh lain seperti Jadi mau kasih contoh bahasa Indonesia kata kerja. Mengukul ya. Kita adalah mengukul. Dirobiyat ibu, mengukul. Kita adalah dirobiyat ibu itu fi'il kata kerja. Kalau menjadi fa'il dari dirobiyun yang mengukul. Jikalau menjadi maf'ul bi ada tempat dari pukulan kemulat ribun, tempat pukulan ketika tempat yang dipukul seperti itu. Bisa jika lain banyak. Bisa kayak dirobiyat ibu, dirobiyat kamu. Nanti bisa dipelajari masing-masing di rumah. Jadi yang tadi kan isim fa'il, terus fa'il kemudian sekarang isim maf'ul dari maf'ul bi. Sama seperti yang tadi, kalau isim maf'ul itu diambil dari kata fi'il, kata kerjanya. Jikalau maf'ul bi itu tidak diambil dari manapun. Jadi kita masih dari al-kitabah buku. Contohnya kayak ini saburatun itu tidak ada kata fi'ilnya. Jadi saburatun kata tulis. Contohnya kayak ini yang lagi pakai jaket, al-jaket atau jaket itu tidak ada kata fi'ilnya. Jadi maksudnya maf'ul bi, bukan isim maf'ul. Coba kamu satu sini kasih contoh maf'ul bi apa? Benda yang maf'ul bi tidak ada kaitannya dengan fi'il. Bola. Kemudian kamu firman meja. Meja ada. Celana. Oke, benar. Kemudian kamu nyantol. Contoh maf'ul bi yang tidak ada kaitannya dengan fi'il, maf'ul bi. Tadi ada pertanyaan jawabannya ya, coba. Ada lain coba. Baik, contohnya adalah contohnya saya kasih kolabon pena kan tidak ada kaitannya dengan fi'il seperti itu. Lanjut. Contoh-contoh penggunaan fi'il, fa'il dan juga maf'ul bi. Yang pertama adalah maqam. Al-wal ada akal al-kufar, anak laki-laki makan apel. Jadi fi'ilnya apa fi'ilnya? Anak laki-laki makan apel. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Anak laki-laki
kemudian fi'ilnya laki-laki, anak laki-laki, fakulnya apel, apel. Kemudian yang kedua, anak perempuan baca buku, albin qira'at al-kitab. Ini siapa bapaknya? Akhir pelakunya pelaku perempuan. Kemudian intinya yang sedang dilakukan membaca. Kemudian yang terdapat waktu lebihnya apa? Buku. Kemudian ada al-ustaz atau al-das, guru tulis pelajaran. Ini siapa pelakunya? Ustaz, guru. Fi'ilnya menulis ya. Kemudian waktu lebihnya pelajaran. Lanjut ke latihan kalimat dengan fi'il fa'il dan juga maf'ul bih. Contoh 1. Bisa dilihat sholat adalah fi'il, al-muslim adalah fa'il karena dia pelaku, kemudian maf'ul bih adalah sholat yang sedang dilakukan. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat singkat sederhana, kita harus ada 3 buah kata, yaitu fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Contohnya adalah al-muslimu, kemudian fi'ilnya adalah sholat, karena al-muslimu maf'ul bih adalah sholat. Kemudian contoh yang kedua adalah akala al-rasul al-ghidha. Rasul kepala negara makan makanan. Di sini bisa dilihat bahwasanya makan adalah fi'il kata kerja. Kemudian kepala negara adalah fa'il dikarenakan pelaku. Kemudian yang terakhir dalam mana sebagai maf'ul bih karena menjadi objek yang sedang dijadikan target oleh fa'il. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah fi'il itu menunjukkan tindakan, keadaan atau proses. Kemudian yang kedua, fa'il itu menjadi pelaku atau subjek yang melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, maf'ul bih, objek yang menerima tindakan dari fa'il. Sebelum Bapak tutup, Bapak coba minta nanti satu orang kasih contoh kalimat tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Harus nanti dibagi-bagi fi'ilnya mana, dan juga maf'ul bihnya mana. Coba kamu dari Sanusi coba pakai bahasa Indonesia aja, kalimat tidak bisa bahasa Arab. Firman sedang menulis. Baik, fi'ilnya apa? Dan dia tidak pikir padahal waktu itu jadi keterangannya. Keterangannya sebenarnya kayak
baik itu cuma sekedar mengganti kata saya menjadi anak, jadi kata kamu jadi apa, ataupun yang lainnya seperti itu.